Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bisa melanjutkan lagi membahas tentang kitab Khut Aqidatan minal Qur'ani was Sunnah. Ini tinggal beberapa pertemuan lagi, insyaallah taala kita akan menghatamkan kitab ini tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang masuk pada pembahasan at-tawassul wa talabu syafa'ah, yaitu tawassul dan meminta syafaat. Qala al-muallif hafizahullah taala rahimahullah taala nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Bimada natawassalu ilallahi ta'ala. Dengan apa kita bertawassul, menjadikan perantara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabnya at-tawassul al-jaiz wal matlub, ya, huwa at-tawassul bi asma'illahi wa sifatihi wal amalis salih. Itu tawassul yang jaiz, bahkan disyariatkan, yang boleh, yaitu bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan tawassul dengan amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 35. Ai taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdi, ya, yaitu mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan serta amalan yang dapat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Zakarahu Ibnu Katsir naqalan, ya, an Qatadah, ya, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir yang beliau nukil dari Qatadah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "As'aluka bi kulli ismin huwa lak." Aku meminta kepadamu ya Allah bi kulli ismin, dengan segala nama yang engkau miliki. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, tidak terbatas pada jumlah tertentu, ya, yaitu 99. Tidak demikian. 99 itu bukan batasan, ya. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Tidak ada yang tahu melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lis sahaba alladhi sa'alahu, ya, murafaqatahu al-jannah, dan Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabat yang meminta kepadanya agar bisa menemani Nabi Muhammad SAW di surga, maka Nabi Muhammad mengatakan, "A'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Ai as-shalah, yaitu bantulah aku untuk dirimu, ya, dan dengan memperbanyak apa? Sujud. Yang dimaksud adalah salat. Wa hiya minal amali shalih, dan salat termasuk dari amalan saleh, ya, rawahu Muslim. Kemudian wa yajuzu tawassulu, dan boleh juga tawassul bi hubbina wa hubbillah lirrasul wal auliya, ya. Boleh dengan amalan-amalan hati, ya, seperti kita mencintai, ya, mencintai Allah, ya, mencintai Rasul, mencintai wali-wali Allah. Wa ka qissati ashabil ghar alladzina tawassalu bi a'malihim as-salihah fa farajallahu an. Sebagaimana kisah pemuda-pemuda yang ada di Gua Kahfi, yang mana mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh mereka, dan itu hadisnya sangat panjang sekali. Dan
salah satu di antara mereka adalah bertawasul dengan kebaktian mereka dengan orang tua. Lalu yang satunya lagi bertawasul karena dia telah meninggalkan zina karena Allah SWT, ya, memiliki ibadah yang sangat agung, yaitu al-khauf, takut karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah memiliki ibadah yang mulia, yaitu menjalankan amanah dengan baik, ya, ketika bermuamalah dengan saudaranya dia tidak menipu, dia tidak curang dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk mereka pintu gua tersebut selama bertahun-tahun, ya, mereka terkunci di dalam gua tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu tawassul yang masyru', ya, yang jaiz, yaitu tawassul dengan doa orang-orang saleh yang masih hidup, ya, sebagaimana hadis tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta doa kepada paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas, karena Nabi Muhammad SAW telah wafat, ya. Kenapa demikian? Karena Abbas adalah paman, kemudian kerabat yang dekat Ahlul Bait. Lalu beliau juga orang saleh, ya, orang saleh, Abbas bin Abdul Muttalib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu pembahasan berikutnya adalah at-tawassulul al-mamnu', ya. Setelah kita membahas tentang tawassul yang jaiz, ada 3 tadi, kita masuk kepada tawassul al-mamnu'. Tawassul yang dilarang, ya. Tawassul yang dilarang yaitu apa? Wa huwa du'aul amwati, yaitu berdoa kepada orang mati. Wa talabul hajati minhum, meminta hajat kepada mereka. Ya, meminta hajat kepada mereka. Misalnya kita memiliki hajat, ya, kemudian kita datang kepada orang mati, kita meminta kepada mereka, ya Allah, bukan ya Allah, ya. Kalau ya Allah, saya meminta ini dan itu boleh, jelas, karena Allah SWT maha segalanya. Akan tetapi kalau mengatakan ya fulan, ya, datang ke kuburannya, ya fulan jauh-jauh, ya, saya minta anak, saya minta dipenuhi segala macam kebutuhan kehidupan, ya, minta lancar rezeki dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan yang syirik, ya. Dan ini kama huwa waqi'ul yaum, sebagaimana zaman sekarang ini terjadi, wa huwa syirku akbar, ya, wa huwa syirik akbar, termasuk dari syirik akbar. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang mana itu tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula memberikan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta, kalau kamu melakukan yang demikian, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim, ai minal musyrikin, yaitu termasuk orang-orang yang musyrik. Wal iyadu billah. Kemudian yang berikutnya adalah amat tawassulu bijahi Rasul sallallahu alaihi wasallam ka qaulik ya Rab bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ishfini. Adapun tawasul dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan ya Rab, wahai Rab, bijahi Nabi Muhammad SAW, dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, berilah aku kesembuhan, ishfini. Fahadha bid'atun, maka tawasul semacam ini adalah perbuatan bid'ah, ya, perkara baru di dalam agama. Li'anna sahabata lam yaf'alu, karena sahabat, ya, bisa nggak sahabat melakukan demikian? Bisa saja, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka tidak melakukan hal ini, ya. Wa li'anna Umara, karena sesungguhnya Umar radhiyallahu an, ini sahabat yang mulia termasuk khulafa ar-rasyidin, ya, tawassala bil Abbas, ya, Umar itu bertawassul dengan Abbas sebagaimana telah kita sebutkan, hayyan bidu'aihi, ketika Abbas masih hidup, yaitu tawassul dengan doanya Abbas. Walam yatawassal
ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, yaitu Umar tidak bertawassul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal. Wa hadha tawassul qad yuaddi lisyirki, ya, karena tawassul dengan doa orang yang sudah mati, minta doa kepada orang yang sudah mati, maka ini bisa menyebabkan atau mengarahkan kepada kesyirikan. Wa dzalika idza taqada, jika meyakini annallaha muhtajun liwasitatil basharin kal amir wal hakim li'annahu syabbaha al khaliq bil makhluk. Ya, begitu juga jika orang meyakini bahwasanya Allah itu butuh ya dengan perantara seseorang, ya, seperti amir, seperti raja, seperti hakim, ya. Ini adalah termasuk hal yang dilarang karena menyamakan li'annahu syabbaha al khaliq bil makhluk, ya, menyamakan al khaliq, sang khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tidak sama, ya. Banyak ya perkataan seperti ini dijadikan alasan, ya, padahal tidak boleh. Seperti orang mengatakan ketika kita ingkari bahwasanya tidak boleh kita menjadikan wasilah-wasilah seperti datang ke kuburan kemudian minta kepada penghuni kuburan untuk menjadi perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ditanya alasannya, ketika kita ke presiden saja kita harus lewat menteri, harus lewat ajudannya. Nah, ini dengan Allah SWT harus lewat orang-orang dekat, yaitu wali-wali Allah. Ya, secara tidak langsung mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa li ma'rifatil mazid minat tafasil wa adillati hadzal mawdu' yuraji risalah at-tawassul wa ahkamuhu wa anwa'uhu li Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan pembahasan ini untuk lebih detailnya lagi silahkan merujuk kepada kitab yang sangat bagus yang telah ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala yang berjudul Tawassul wa ahkamuhu, hukum-hukumnya, wa anwa'uhu, macam-macamnya. Ya, bukunya tidak terlalu tebal tapi beliau sebutkan dalil-dalil dan hujah-hujah yang menyangga bahwasanya tawassul itu ini dan itu, ya. Dan ini juga membantah tudingan bahwasanya manhajus salaf, ya, salafiyun melarang tawassul. Tidak ada kita melarang tawassul, ya. Malah tawassul itu syariat dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita mau merinci, ya, bukan melarang. Mana tawassul yang syar'i, mana tawassul yang tidak syar'i. Ya, itulah tugas kita, memberikan peringatan yang baik kepada saudara kita, yaitu dalam bentuk apa? Cinta karena Allah Subhanahu wa taala, sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mau saudara-saudara kita terjerumus kepada api neraka yang sangat panas, ya. Kita mau sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, hal yahtaju ad-du'a liwasitati basyarin, ya, apakah butuh, ya, doa itu, ya, apakah doa itu butuh apa? Perantara manusia, ya. Maka jawabnya adalah la yahtaju du'a liwasitati basyarin liqaulihi ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jawabannya tidak, ya. Tidak butuh, ya. Kalau kita mau berdoa langsung saja berdoa kepada Allah SWT, ya. Tidak butuh perantara manusia. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi, jika hamba-hambaku bertanya tentangku, ya, maka katakanlah fa inni qarib, ya, katakanlah bahwasanya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dekat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada zat
yang maha mendengar dan dekat, dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Ai bi ilmihi, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala yang bersama kalian. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada, yang dimaksud adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal arsy, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu pembahasan berikutnya adalah hal yajuzu talabud du'a minal ahya. Apakah boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup? Maka jawabannya adalah yajuzu talabud du'a minal ahya'i la al amwat. Maka boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup, ya, dan tidak boleh meminta doa orang yang sudah mati. Qala ta'ala yukhatib ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hayya. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, ya, ketika beliau masih hidup tentunya. Firmannya ditujukan, ya, maksudnya berbicara di situ. Yukhatib itu apa? Firman ini ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW. Wastaghfir li dzambika, ya, wahai Nabi Muhammad, meminta ampunlah atas dosamu. Walil mu'minin, dan atas orang-orang yang beriman. Wal mu'minat, ya, laki-laki maupun perempuan. Surat Muhammad ayat yang ke-19. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa fil hadits as-sahih, dan di dalam hadis yang sahih alladzi rawahu at-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, ya, tentunya dalam sunannya, Sunan at-Tirmidzi, anna rajulan dharirul basar, bahwasanya ada seorang yang buta matanya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan seorang tersebut mengatakan, ud'ullaha ayyu'afini, wahai Nabi, ya, doakanlah aku, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyu'afini, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saya, ya. Maka ini boleh, ya, apalagi orang-orang tersebut zahirnya saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh minta doa kepada mereka, ya. Misalnya kita datang kepada guru kita, ya, ustadz kita, kiai kita, yang memang beliau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh, misalnya kita mau safar gitu kan, wahai guru, ya, tolong doakan saya agar bisa Allah Subhanahu wa taala selamatkan dalam safar ini, dan lain sebagainya, ya. Maka ini dibolehkan. Adapun datang ke kuburan minta kepada orang mati, maka ini tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan, ya, karena ini semua adalah yu'addi ila syirk, ya, dampaknya nanti akan bahaya, ya, menuju pada kesyirikan, waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian pembahasan yang berikutnya adalah ma hiya wasitatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bentuk perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka wasitatur Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya tabligh, dan perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penyampaian, ya. Jadi termasuk tugas yang mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tabligh, menyampaikan risalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai Rasul, ya, sampaikanlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya. Maka Nabi Muhammad SAW ketika Hajjatul Wada meminta kesaksian, ya, kepada para sahabatnya, apakah beliau sudah menyampaikan risalah atau belum, ya. Maka sahabat tentunya menjawab, nashhadu annaka qad balagta, kami menyaksikan wahai Rasul bahwasanya engkau telah menyampaikan seluruh risalah yang telah Allah Subhanahu wa taala emban kepada engkau, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amanah, ya. Tidak ada yang tersembunyi dalam syariat ini, semua telah disampaikan,
ya, yang mendekatkan kita kepada surga telah disampaikan oleh Rasul SAW. Yang menjauhkan kita dari neraka telah disampaikan oleh Rasul SAW. Oleh karenanya kita sebagai umatnya tidak ada hak kita untuk membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Karena perkara baru dalam agama termasuk perbuatan dosa besar. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hatilah kalian dari perkara baru di dalam agama yang menyerupai syariat, yang tidak ada tuntunannya dari Rasul SAW, yang tidak ada dalil landasan yang kuat ya dari Rasul SAW. Karena setiap perkara baru di dalam agama adalah perbuatan bid'ah ya. Dan ini bukan perkara baru dalam hal-hal wasilah ibadah ya, seperti mobil ya, pesawat, hal-hal yang mudah, handphone, laptop dan lain sebagainya. Bukan ini yang dimaksud ya. Sebagian salah paham atau mungkin tidak memahami ya kaidah bid'ah ya, maka harus dinasihati orang-orang seperti ini ya. Terkadang orang yang bergelar dokter pun masih salah paham dalam masalah ini ya. Ketika kita menyampaikan bahwasanya perkara baru dalam agama ini tidak boleh, mereka langsung menyinggung, berarti kita nggak boleh naik mobil, kita nggak boleh naik pesawat. Itu salah pemahaman seperti itu ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, kullu bid'atin dhalal, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan ya. Maka kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita membuat perkara baru di dalam agama ya, karena itu adalah termasuk kesesatan. Dan kesesatan ya tidaklah boleh dilakukan ya, tidaklah boleh dilakukan ya. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah miman natlub syafaat Rasul SAW. Kepada siapa kita meminta syafaat Rasul SAW? Maka jawabnya adalah natlub syafaat Rasul SAW minallah. Kita tentunya minta ya syafaat Rasul SAW dari Allah SWT ya. Qala ta'ala qul lillahi syafa'atu jami'a ya. Dan syafaat itu milik Allah SWT semuanya. Surat Az-Zumar ayat 44 ya. Wa 'allama sallallahu alaihi wasallam as-sahabi ya, dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat ayyakul ya, untuk mengatakan Allahumma syafi'hu fiyya, yaitu ya Allah jadikanlah dia Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pemberi syafaat untukku ya. Jadi kita memintanya kepada Allah, ya Allah jadikan Rasul itu sebagai syafaat untukku ya. Mintanya kepada Allah, bukan langsung minta kepada Rasul ya, apalagi minta kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis sahih riwayat Tirmidzi ya, hasan sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, inni ikhtabatu ya. Aku menunda doaku ya, kata Nabi Muhammad SAW. Inni ikhtabatu da'wati syafa'atan yaumal qiyamah liman mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Aku menunda doaku ya sebagai syafaat pada hari kiamat untuk siapa saja dari umatku yang meninggal dan dia tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan orang-orang yang bertauhid ya akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otomatis. Ya. Karena banyak dalil-dalil yang mengatakan tentang itu ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu berikutnya adalah hal natlub asy-syafa'ata minal ahya. Apakah boleh kita minta syafaat kepada orang yang masih hidup? Maka jawabnya boleh ya. Natlub asy-syafa'ata minal ahya fi umurid dunya, dalam perkara-perkara dunia. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, ay nasibun min wazriha. Yaitu dalam urusan dunia boleh kita meminta syafaat kepada orang yang masih hidup, karena syafaat itu dalam arti bahasa ya minta tolong ya. Maka boleh. Sebagaimana firman Allah SWT, barang siapa yang memberi syafaat yang baik, dia akan mendapatkan bagian pahala darinya. Dan barang siapa yang memberikan pertolongan yang buruk atau yang jelek, maka dia akan memikul dosa
dari hal tersebut. Ya. Surat An-Nisa ayat 80-85. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, isfa'u tu'jaru, ya, berikanlah syafaat, yaitu pertolongan, maka kalian akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di atas kebaikan dan takwa. Ya, karena orang-orang yang beriman senantiasa saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, saling berwasiat untuk kebenaran dan kesabaran. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, yang terakhir pada pembahasan kali ini, ya, adalah hal nazidu fi madhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh kita menambah pujian-pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabnya adalah la nazidu fi madhihi. Tidak boleh kita menambah pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berlebihan, yang sampai mengangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam ke derajat Tuhan. Waliyadu billah, tidak boleh. Allah Ta'ala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, bahwasanya aku adalah manusia biasa, kata Nabi. Ya, seperti kalian. Ya, akan tetapi diberi kelebihan oleh Allah, yuha, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa. Tidak boleh ibadah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, wa innama ana abdun, wa qulu abdullah wa rasul. Ya, jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam menyanjung Isa, sampai mengangkat Isa sebagai Tuhan. Waliyadu billah. Fa innama ana abdun, maka sesungguhnya saya hanya seorang hamba. Maka katakanlah bahwasanya aku adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-itra yang dimaksud adalah al-mubalaghah fil madhi, yaitu berlebihan dengan sangat, ya, di dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penghilang segala macam kegundahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi segala macam pemberian. Ya, ini tentu adalah berlebihan di dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita mengingkari hal ini bukan berarti kita tidak cinta Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita memuji dengan pujian yang baik, ya, kepada Nabi Muhammad SAW yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang tidak menyelisih syariat. Ya, seperti kita bersolawat ketika Nabi Muhammad SAW disebutkan dengan salawat-salawat yang telah Rasul SAW ajarkan. Ya, salawat Ibrahimiyah. Kemudian kita senantiasa membasahi lisan kita dengan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di setiap waktu, ya, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, dan lain sebagainya. Ya, semoga ini bisa dipahami, semoga tidak menjadi salah faham, ya, dan menuduh yang tidak kepada manhajus salaf, ya, salafiyun, bahwasanya salafi anti salawat dan lain sebagainya. Tidak, sama sekali tidak. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.